Halo, Dek. Halo, Kak. Nanti udah ada sampai mana materinya? Udah sampai apa ya? Elektrolit, bukan? Udah lebih. Ya, Kak, masih elektrolit, non-elektrolit. Oh, masih belum maju lagi? Belum. Oh, sebentar tuh ya. Tunggu yang lain. Kalau redox sudah belum? Belum. Belum ya? Kita di sini redox udah ya, pernah ya? Iya, pernah, Kak. Elektrolit pernah, redox pernah ya. Oke, kemarin juga udah latihan elektrolit lagi ya? Iya. Ntar tuh ya, nunggu yang lain. Mau maju atau mau elektrolit terus? Bebas, Kak. Bebas. Oke, sebentar ya. Pada kemana ini? Sholat ya. Minggu kemarin kan kita latihan elektrolit ya, bener nggak? Masih ingat nggak? (10G) elektrolit. Kita ke tata nama nggak apa-apa ya? Halo Riz. Halo Kak. Risma di sekolah udah sampai mana Riz? Besok ulangan. Tentang elektrolit. Ya. Udah bisa belum Riz? Tinggal apa ya? Bingung di senyawa ion, non polar, polar itu doang. Senyawa ion, polar maksudnya ngebedain senyawanya mana yang ion, mana yang polar gitu? Ya. Atau apanya? Atau pada saat dikasih nama misalnya amoniak, nah itu teh polar atau non polar atau gitu? Ya gitu. Oh ya gitu. Risma sama siapa sekelasnya di sini? Nggak ada. Hari Ismi. Risma 20 kan? Risma teh berapa? 5 ya? 20. Ismi juga 20 kan ya? Iya. Bentar ya. Oh berarti nentuin mana yang polar, mana yang non polar gitu. Terus nentuin itu teh namanya senyawa, misalkan dikasih tahu nama senyawanya, berarti itu senyawanya apa gitu kan? Iya Kak. Oke. Kalau untuk polar non polar sebetulnya itu berhubungannya sama bentuk molekul. Yang di semester 1 pernah nggak belajar bentuk molekul? Pernah nggak? Yang tetrahedral, apa tuh? Iya gitu-gitulah. Halo Mir. Mir Afia Amira. Amira ulangan nggak besok? Enggak. Enggak. Materinya udah sampai mana? Sama elektrolit juga? Ya. Udah bisa atau belum? Ada yang belum ngerti? Bisa? Bisa. Oh. Mei? Mei Sora? Iya Kak. Masih elektrolit belum maju? Masih Kak. Masih. Jadi hari ini mau belajar apa lagi nih? Mau latihan lagi elektrolit atau mau maju? Atau mau diterangin tentang kepolaran? Mana ya? Kita terangin tentang kepolaran dikit ya. Tentang kepolaran, baru kita masuk ke apa tuh?
Mana elektrolitnya? Elektrolit. Kemarin tuh elektrolit udah dikasih sampai dengan betap 2 juga udah dibahas ya, udah habis ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dulu ya. Udah ada Risma, Kansame, Ismil, Rianti, Risma tinggal yang para cowok. Itu udah 3, 4, 5, Arga, Fatan, dan Kansa yang satu lagi ya, Rey yang belum. Oke, karena udah masuk, kita berdoa dulu ya. Berdoa hari ini sebelum belajar, semoga dilancarin, diberkahin, kalian juga jadi sukses di sekolahnya. Oke, berdoa menurut agama kita dengan cara yang benar, masing-masing di rumah, berdoa dimulai. Selesai. Rata-rata di sini masih elektrolit ya. Ismi juga sama sih, Ismi masih elektrolit juga? Iya Kak, masih. Yang nggak pahamnya sebelah mana? Oke, kita terangkan sejenak ya tentang yang polar dan non polar. Oke, bentar ya. Kita review dikit lagi ya tentang elektrolit dan non elektrolit. Biar lebih paham mana ini sinar tuh, sinar ada sinar di sini, sinar sampai sini ya. Nah, kejauhan ya. Elektrolit. Elektrolit, larutan elektrolit. Berarti kita lagi ngebahas tentang siapa yang menjadi apa namanya? Air, ada airnya ya. Kalau yang namanya larutan itu berarti zat dilarutkan dalam air. Oke, perbedaan nih sekarang ya. Kita akan belajar tentang perbedaan antara larutan polar, non-polar, dan sebagainya ya. Polar, non-polar, dan ion. Gitu ya. Polar, non-polar, dan ion. Ini nanti ngaruhnya kemana? Nanti ini ngaruhnya ke jenis elektrolitnya. Apakah larutan itu elektrolit atau enggaknya bisa dilihat dari senyawanya. Oke, contoh ini ada tabel perbedaan ya. Antara tabel senyawa ion, kita punya senyawa ion, di sini ion. Kemudian kita punya senyawa polar dan senyawa non-polar. Nah, non-polar ya. Perbedaannya dari segi apa aja? Nah, ada beberapa poin di sini ya perbedaannya. Yang pertama, ion. Apakah ion menghantarkan listrik? Pertanyaannya. Apakah ini menghantarkan listrik? Menghantarkan. Duh, panjang banget nih. Menghantarkan listrik. Yang ion menghantarkan listrik nggak? Atau siapapun di sini ya, ini kurang ininya tabelnya. Iya Kak. Iya, tapi yang mana? Apakah semua ion menghantarkan listrik atau enggak semua? Ion menghantarkan listrik untuk siapanya? Iya, tapi untuk larutan ya. Jadi untuk larutannya iya, ion menghantarkan listrik, larutannya iya menghantarkan listrik. Tapi kalau dalam bentuk padat itu enggak. Contohnya garam dapur NaCl itu kan padat ya. Ada yang padatnya serbuknya. Nah itu nggak akan nyetrum itu kalau disetrum, nggak akan nyetrum kalau setrum. Tidak menghantarkan listrik. Menghantarkan listrik itu kalau sudah dilarutkan. Oke. Kemudian ada apa lagi? Kalau larutan polar, senyawa yang polar, apakah dia menghantarkan listrik? Yang polar? Kalau padatan tidak ini ya. Kalau padatannya enggak dia. Padatannya dia enggak menghantarkan. Kalau larutan polar, polar itu air ya. Jadi semua yang larut dalam air itu dia menghantar dia adalah polar. Contohnya HCl, H2SO4, semua asam dan semua basa itu kan larut dalam air ya. Dia polar berarti. Dia menghantarkan listrik? Iya, ya. Larutannya iya, dia menghantarkan listrik. Kalau yang non polar, jelas ya, dari namanya juga non dia. Nah, berarti dia nggak bisa menghantarkan listrik. Gitu. Nah, nanti berarti tinggal contohnya aja ya.
paling kalian itu yang masih belum lengkap datanya adalah contohnya. Sok, contohnya sekarang. Kalau yang ion itu contohnya apa aja? Ion itu senyawanya ion, ini kok miring-miring ini ya. Melengkung gitu sih. Apa sih garisnya? Yang ion apa aja? Ada yang tahu senyawa ion itu apa aja? Senyawa ionik. Tapi padatannya ada yang berpadat, ada garam itu semuanya ion ya. Larutan garam itu ion. Contohnya apa? NaCl. Itu dia senyawa ionik. Senyawanya ion. Kemudian apalagi? Semua garam-garaman NaCl, kemudian KBr itu senyawanya senyawa ionik ya. Apalagi kalsium klorida, pokoknya senyawa garam itu semuanya ion. Padatannya nggak bisa menghantarkan, tapi larutannya bisa menghantarkan listrik. Kalau senyawa yang polar itu apa? Contohnya polar itu saat keadaan murni itu nggak menghantarkan ya. Contohnya HCl dalam bentuk gas itu nggak bisa, tapi larutannya bisa. Maaf ini ya, larutannya dia bisa. Larutannya dia bisa, tapi keadaan unsur murninya, wujud murninya nggak bisa. Tapi kakak akan tulisin ya, di sini kalian bingung. Udah kebanyakannya dalam soal mau udah dalam bentuk larutannya ya. Contohnya apa yang senyawa polar itu? HCl. HCl itu gas aslinya, kovalen dia. Tapi masuk ke dalam air larut dia jadi asam klorida. Apalagi selain HCl, banyak ya, ada HI juga gas. Pokoknya asam-asaman dan basa-basaan itu semuanya larutan polar ya. Asam itu kovalen ikatannya, kovalen polar, dia larut dalam air dan menghantarkan nanti larutannya. Kalau non polar itu kan udah non polar itu apa aja? Non polar sama non elektrolit beda ya. Kalau yang non elektrolit itu ada 3 jenis kemarin tuh, gula, urea dan alkohol gitu. Kalau non polar itu beda lagi gitu ya. Jadi nggak selamanya yang non elektrolit itu senyawanya senyawa non polar, tapi yang non polar itu pasti non elektrolit. Apa aja yang non polar di sini? Yang tidak larut dalam air. Contohnya minyak-minyakan. Minyak-minyakan dia adalah non polar, dia nggak larut, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Apalagi senyawa-senyawa hidrokarbon ya, misalnya gas metana CH4, dia nggak juga bisa tidak menghantarkan listrik. Gitu. Paham sampai sini? Jadi tolong bedain ya, non polar sama non elektrolit. Non elektrolit itu belum tentu dia non polar, tapi ya kalau yang non polar itu udah pasti non elektrolit. Paham? Yang kemarin gula, urea dan alkohol itu adalah non elektrolit. Apakah dia polar? Polar, cuma dia non elektrolit. 3 golongan itu dia non elektrolit ya, meskipun dia polar. Jadi nggak selamanya yang polar itu elektrolit semua, kecuali yang 3 tadi. Gula, urea, alkohol. Golongan ya, banyak gula itu. Yang belakangnya osa-osaan itu gula. Glukosa, pentosa, sukrosa, apa sih? Disakarida, osa-osaan aja semua. Itu dia adalah golongan gula. Alkohol itu yang belakangnya ol semua. Fenol, karbol, kolesterol, gliserol. Itu dia non elektrolit. Ya, meskipun dia polar. Jadi ini ada catatannya ya. Polar, dia menghantarkan. Cuman untuk yang 3 tadi gua itu tidak menghantarkan. Kalau yang non polar udah jelas-jelas tidak menghantarkan listrik. Gitu. Paham? Sekarang titik ininya, titik lelehnya. Titik leleh itu artinya gampang nggak dia meleleh atau wujudnya udah cair belum di lingkungan kayak gini, di suhu kamar gini. Kalau di suhu kamar gini cair, artinya titik lelehnya rendah. Ya, tapi kalau di suhu kamar kayak gini keadaan murninya itu padat, berarti titik lelehnya tinggi. Nah, untuk yang ion, titik lelehnya sangat tinggi ini ya. Titik lelehnya sangat tinggi, artinya dalam keadaan suhu kamar, dia wujudnya padat. Garam dapur kan padat ya. Kalsium, klorida itu kapur juga padat. Harus dipanasin ratusan derajat baru dia meleleh. Kalau yang polar, titik lelehnya gimana? Tinggi aja, tidak ada sangat tinggi. Kalau non polar, itu rendah. Ya, gitu. Sangat tinggi itu di atas 100 ya biasanya ya. Lebih besar daripada 100 derajat Celcius, ratusan lah pokoknya. Kalau yang tinggi ini, yang polar itu, ya kurang lebih sampai dengan 100 derajat Celcius aja ya. Kalau yang ini di bawah 25 derajat Celcius, dia biasanya
udah cair, udah meleleh, yang non polar. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Risma, yang gitu bukan maksud Risma teh? Ya, Kang. Ini ada Arga. Ya. Arga sama Fatan. Halo Artan. Ya. Jadi tolong bedain yang pertama, kepolaran itu tidak berhubungan dengan elektrolit ya. Jadi artinya ingat yang tadi, yang 3 jenis tadi, gula, urea, alkohol itu polar semuanya, tapi dia non elektrolit. Gitu. Jadi yang polar belum tentu elektrolit dan belum tentu non elektrolit. Tapi yang non polar ini udah pasti dia tidak elektrolit ya, bukan elektrolit gitu. Titik lelehnya sangat tinggi ion. Kalau polar itu tinggi doang, kalau non polar itu rendah. Ya ini kurang lebih ya, kurang lebih ada yang 100 berapa, ada yang di bawah 100. Kalau yang non polar di bawah lagi, rendah titik lelehnya. Gitu. Itu segi perbedaan ion polar dan non polar. Ada apa lagi nih di balik yang ini? Senyawanya. Nah, apalagi kira-kira perbedaan antara ion polar dan non polar? Bedanya apa? Kalau ion, ini unsur pembentuknya ya, unsur pembentuknya. Kalau ion itu pasti dia ada logamnya. Logam bertemu dengan non logam. Itu ini mengkol ya. Kalau yang polar, polar sama non polar itu dua-duanya kovalen ya. Berarti ini sama nih dua-duanya nih. Ini mah bentuknya adalah non logam bertemu dengan non logam lagi. Ini udah dibahas di ikatan kimia di semester 1. Ya. Kalau unsurnya, kalau yang ion itu ada logamnya. Hafal logam, golongan berapa aja? Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan B. Golongan 1A itu apa aja? Nih, yang ada logamnya. Golongan 1A, apa aja 1A tuh? H-nya nggak dibawain ya, karena H-nya bukan logam. Lina, kau rebut cinta sejati Freddy. Ya, itu sudah 1A. Yang 2A, apa 2A? Beli, mangga, cari, sisa, bawa, rambutan. Logam semua. Senyawa yang mengandung ini pasti ion dia. Dan pasti menghantarkan larutannya. Tapi ya, 3A apa 3A? Bang Ali, BA, AL, Bang Ali, gagah, dan intelek. Ya, itu 3A. Kalau golongan B apa aja? Ini kelihatan nggak di bawah? Masih ya? Golongan B itu adalah logam-logam yang kita temuin sehari-hari. Contohnya apa? Yang sering kita lihat besi, Fe, tembaga, emas, ya AU, perak, Ag, apalagi mangan, krom, yaitu adalah titanium, itu adalah golongan-golongan B. Ya, jadi ada sedikit pengetahuan umum yang harus kita pahami mengenai unsur. Misalnya ada unsur krom. Krom itu logam atau bukan ya? Oh, ada sedikit kira-kira ya, maksudnya krom. Oh, krom itu biasanya dipakai untuk melapisin sesuatu biar mengkilap. Kayak contohnya ini kursi yang ini nih ya. Nah, ini krom ini. Bumper mobil, stang sepeda itu yang mengkilap-mengkilap bisa dilapisin oleh krom. Karena krom itu dalam artinya adalah shining gitu, bersinar, itu krom. Besi mah udah jelas ya, zat besi pasti itu besi ya, dia logam-logam, transisi golongan dia logam. Nah, semua yang mengandung logam itu pasti ion. Kalau tidak mengandung logam pasti kovalen. Kovalen dibagi dua, ada polar ada non polar. Yang non polar jelas bukan elektrolit, tapi yang polar ada yang elektrolit, ada yang bukan. Yang bukan yang mana? Yang gula ya tadi ya, gula, urea, dan alkohol. Cara ngebedain polar dan non polar? Kalau secara praktikum itu enak ya. Yang larut dalam air itu polar, yang tidak larut itu non polar, jelas. Kalau kalian mau mencoba ya, tapi ini harus punya magnet di rumah. Ya, senyawa polar itu gini ya, senyawa polar ya, polar. Polar itu artinya kutub, pol. Polar bear kan beruang kutub, dia terkutubkan, kutub positif dan kutub negatif. Misalnya ini ada kantong kresek ya. Gimana ya gambarnya ya? Kantong kresek itu ya. Kayak gini ya. Nah. Misalnya diisi oleh apa nih? Diisi oleh air ya. Misalnya di sini H2O, air. Air itu polar ya. Air itu polar. Kita bocorin di sini dikit. Cus, bocorin.
Dan di sini ada magnet. Magnetnya harus yang cukup kuat ya. Di sini ada magnet. Ini magnet. Magnetnya harus cukup kuat. Nanti kan dia bocor nih. Kalau senyawa polar itu bocor gini dia. Dia mendekat. Nempel mah enggak. Jadi tapi dia larinya ada sedikit apa tuh ke arah magnet. Dia mendekat ke arah magnet. Ketarik dia. Kalau enggak ketarik ketolak. Ya. Bedain antara dipengaruhi magnet sama yang enggak. Jadi waktu SMP dulu belajar ya, ada ferromagnetik, ada diamagnetik, ada apalagi kita lagi deh? Hah? Ferro, dia dan para. Ya benar nggak? Paramagnetik. Ferro itu ditarik dengan kuat, kalau paramagnetik itu biasa aja, kalau diamagnetik itu bukan ditolak, tapi tidak dipengaruhi ya. Kalau ditolak masih ngaruh. Oke? Ya. Jadi ini artinya bisa ketarik, bisa juga ditolak gitu kalau polar. Tapi kalau ini diganti sama minyak tanah atau bensin, tapi jangan ada api ya. Ini biasa aja dia. Dan lubangnya juga harus kecil, lubangnya ya jangan segede selang, nanti nggak ketarik sama si magnet, harus kecil segede jarum lah gitu ya. Cobain aja nanti ya. Gitu. Itu adalah senyawa polar ya cirinya ya. Ini bakalan apa nanti ketarik. Kalau nggak ketarik ya ketolak gitu. Pilihannya gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Diingetin lagi sekarang. Siapa yang non polar? Patan? Non polar, sorry. Non elektrolit. Siapa yang non elektrolit? Gua kok. Gua ya. Apa aja? Gula, urea, amonia, dan amonia. Alkohol. Alkohol, amonia lagi. Aluminium kiper Arsenal. Ini aluminium ini nih Al aluminium ya. Aluminium itu mah dia logam. Apa gula? Ini semuanya huruf C ya, karbon. Jadi biar ngingetinnya gampang, hampir semuanya, hampir loh ya, nggak semuanya ya. Yang depannya huruf C, karbon, itu kemungkinan besar adalah non-elektrolit. Kenapa? Karena gula itu komposisinya CX, HY, dan OZ. Contohnya apa? C6, H12, O6, glukosa. Polar dia, tapi non-elektrolit. Kalau urea itu satu senyawa ya, CO, NH2 dua kali. Itu adalah urea. Dia non-elektrolit, pupuk urea ya. Alkohol ada C-nya juga, ada H-nya juga, tapi belakangnya OH. Bedain sama yang basa. Kalau basa itu NaOH, KOH, kalau alkohol itu depannya C ya. Contohnya apa? C2H5OH. Nah, belakangnya OH, depannya CH itu dia pasti senyawanya senyawa non-elektrolit. Oke? Polar dia semuanya juga dalam air kan ya. Cuman dia non-elektrolit. Paham? Sampai sini? Sok, ada yang bertanya? Paham, Kak. Siapa lagi ya? Sok. Yang bingungnya di mana? Habis bingung? Masih bingung? Risma, coba tolong bingungnya tadi teh. Cara bedain apanya? Paham, Kak. Pada saat Paham. kalau di PCl5, ini polar apa non polar? Nah. Nah, gimana? Nah, paling yang di situ yang bingungnya ya, Iris ya, bener ya? Ya nggak apa-apa. Kalau ditanyain PCl5 ini polar non polar, ini harus dimikir dulu, harus diingat-ingat lagi, itu tuh polar apa non polar ya? Nah, ini nyambungnya ke bentuk molekul yang dipelajari di semester 1. Oke. Syarat polar apa aja? Kita gabungan antara konsep polar, non polar, dan elektrolit ya. Ini syarat polar. Syarat polar itu apa aja? Ini nyambung ke bentuk molekul. Yang pertama, apa itu? Unsurnya dia beda, itu pasti polar. Unsurnya beda, tapi ini khusus untuk yang dua unsur. Khusus dua unsur. Ngingetin lagi aja nih, Maya. Contohnya apa? Unsurnya beda, khusus dua unsur. Ya tadi, HCl, H dan Cl kan dua unsur ya. Kalau H2O itu udah 3 unsur. Bukan 2 jenis, dua biji. Itu udah beda lagi ya, nggak bisa. Jadi harus khusus yang 2, kalau unsurnya beda, itu pasti polar. HI polar ya. Apalagi HBr polar. Apalagi HCl itu pasti polar ya. HF polar ya. FCl polar ya. Pokoknya beda aja. Kalau unsurnya sama,
Kalau misalnya unsurnya sama itu ya yang sesamanya itu yang homo gitu. O2, H2, N2 ini kan sama, O dengan O, H dengan H, N dengan N, ini pasti senyawanya non polar. Gitu. Ya, kalau unsurnya beda itu pasti polar. Kalau yang unsurnya sama itu non polar. Yang kedua, syarat asimetris, syarat polar itu apa? Bentuk molekulnya tidak simetris. Nah, ini dia, tidak simetris. Nah, ini yang kadang-kadang masih harus ditelaah karena konsepnya ada di semester 1. Cok siapa yang belum tahu bentuk molekul asimetris siapa aja. Mau direview materi ini atau mau dikasih tahu aja mana senyawa polar, mana senyawa non polar? Oke, sok atau di potret dulu ya, kakak foto dulu ya, karena ini udah masuk, udah habis nih papannya, bentar ya. Wait. Oke, nah sekarang daripada kita ngingetin bentuk molekul ya, bentuk molekul itu udah pernah dibahas, tapi kalau dibahas itu satu bab ya. Lebih baik kita langsung ke games aja, menentukan bentuknya, simetris atau enggak ya, kita lihat ya. Ini fotonya udah tadi di line ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Coba tentukan apakah senyawa ini polar atau non polar. Jadi tentukan ini polar enggak. Nah, pertanyaannya polar atau enggak. Dan kalau polar pun belum tentu elektrolit ya. Belum tentu elektrolit, polar atau enggak. Yang pertama, kita punya senyawa NH3. Ada yang tahu namanya apa ini? Sekalian kita ngasih nama aja. NH3 namanya apa? Sebelum masuk kata nama ya. NH3. Namanya apa dia? Amonia. Amonia. Polar apa enggak? Polar. Polar ya. Kenapa polar? Nah, kalau nanya kenapa polar, bukan karena jawabannya emang udah dari sananya, bukan ya, tapi ada alasannya. Tadi syaratnya. Nah, ini kan senyawanya ada 4 ya, unsurnya ada 4 ya, N1, H3. Jadi kita nggak bisa lagi pakai yang tadi. Unsurnya beda. Unsur beda itu kalau khusus 2 aja. Kalau udah 4 gini, kita cari yang tadi, yang syarat kedua. Bentuknya tidak simetris. N, ingetin lagi ya, ingetin lagi aja. N itu golongan berapa dia? N itu golongan 5. Ya, Noni pelajar Asia serba bisa. 5. Diambil oleh H3. Ya, diikat oleh berapa H? Diikat oleh 3 buah H ya. Ada sisa 2 elektron, bener nggak? 3 diambil 2. Nah, 2 elektron itu artinya 1 PeB, 1 pasangan elektron bebas ya. Kalau kita gambarkan senyawanya, N itu gini, set, 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 ini H, ini H-nya di belakang 1 ya. H dan di sini H. Nah, ini adalah PeB. Gitu. Bentuknya apa bentuknya? Trigonal piramid. Simetris nggak? Simetris di kimia itu bukan simetris bisa diputar atau bisa dilipat, bukan ya. Tapi tarikan ke segala arah oleh si pengikatnya itu sama. Ini mah enggak. H-nya cenderung ke bawah 3. Gini nih, 3. Nah, ini 3 gini kan. Nah, ini 3 nih. Atasnya nggak ada atasnya. Atasnya nggak ada. Kalau di atasnya ada tuh namanya tetrahedral ya. Ini anggap aja sama ya. Spidolnya maaf ini gede ting, tapi harusnya sama nih. Kalau 4 1 2 3 4 ke atasnya ada namanya tetrahedral. Ini mah diganti satunya sama siapa? PeB. Nah, makanya bentuknya jadi trigonal piramida ya. Itu maka dia termasuk polar. Kenapa? Nggak simetris bentuknya. Lebih cenderung ke bawah. Ya kalau diginiin lebih cenderung ke sana gitu, nggak sama. Beda sama CH4.
Kalau CH4 itu 1, 2, 3, 4 ditarik ke 4 sisi yang sama, ke 4 tarikan ada 4 ke atas, ke pinggir poinnya mah bentuk ruang ya, ditarik oleh 4 yang sama besar tarikannya. Ini mah enggak, ini PEB1, makanya dia polar. Sampai sini. Jadi ngingetin lagi materi yang tempo lalu. Paham nggak? Selain kita sekalian menghafal ya, kalau NH3 itu polar ya. Elektrolit kah NH3? Iya. Elektrolit. Tahu dari mana? Kan yang enggak cuma tadi ya, 3 doang ya. Gua dan yang non elektrolit ya. Gua, gula, urea dan alkohol. Oke, itu amoniak dia polar dan juga elektrolit ya. Yang kedua, H2O udah tahu ya. H2O jangan H2O deh. CH4, metana namanya ya. Ini sekalian mau masuk ke bab tata nama nih kita nih. Habis ini kita bab tata nama. Metana, polar apa enggak? Metana, CH4. C golongan berapa kalau ingat? Kalau nggak ingat biasanya dikasih tahu nomor atomnya 6 gitu tuh. C itu golongan 4. Ya, diikat oleh berapa? Diikat 4 buah H ya. Ada PEB enggak? Enggak ya. Enggak bersisa elektronnya, benar enggak? Enggak bersisa elektronnya, makanya gambarnya jadi gini nantinya. C, H, ini ke 3 dimensi ya. H, kalau enggak kalau 2 dimensi gini gambarnya. Nah, simetris dia. H, H, H. Gitu. Jadi kayak yang tadi, tapi ke atasnya ada. Ini mau diputar-putar segimanapun sama bentuknya. Itu namanya adalah tetrahedral. Polar? Non-polar. CH4 itu non-polar ya. Itu depannya huruf C ya. Berarti non-elektrolit juga ya dia. Apa dia? Tetrahedral. Jadi kalau depannya huruf C kemungkinan dianya adalah bukan Ca ya. Bukan juga Cu. C karbon. Kemungkinan dia non-polar dan kemungkinan dia non-elektrolitnya cukup tinggi ya. Itu 2 tuh CH4. 3 misalnya. Nah, misalnya ada senyawa, mati di sini aja ya, atas ya. Kasih nih, tebak-tebak nih. 3 itu senyawanya adalah yang tadi. PCl3. Nah, dikasih tahu sama kakak di sini P itu golongan nomor atom P itu adalah 15. Nah, nggak dikasih tahu golongan, tapi dikasih tahunya nomor atom. Gimana caranya biar tahu dia golongannya? Konfigurasiin sama kita ya. 15P itu gimana? 2, 8 dan 5. Gitu masih ingat ini? Kelas 10 semester 1. Ini 5 nih. Golongan berapa dia? Golongan 5 ya? Oh ya 5. 5 ya. Ini periodanya ya. 1, 2, 3 itu perioda ya. Golongan 5. Oke, diambil diikat oleh berapa Cl? Diikat oleh 3 buah Cl ya. Golongan 5. Diikat 3 buah Cl. Ada sisa nggak? Ada. Sisa 2 elektronnya atau artinya 1 PeB. Gitu? Jadi polar apa non polar? Non-polar. Polar ya. Polar. Kan ada ini ya, ada PeB, ada sisa. Setiap ada sisa kemungkinan PeB. Bentuknya gimana? Mirip kayak gini nanti bentuknya. P, Cl, 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 di sininya PeB. Gitu. Ya, namanya nanti apa? Nanti kita bahas setelah ini tata namanya. Oke? Bisa dipahami kaitan antara polar non-polar dengan elektrolit. Yang polar tidak semuanya elektrolit. Yang 3 tadi bukan ya, gua itu bukan, tapi dia polar. Tapi kalau non-polar itu udah jelas-jelas dia adalah non-elektrolit. Kalau yang non-polar udah jelas dia non-elektrolit. Gitu? Ada pertanyaan? Amira, Kansa, Ismi, Reyanti, Kansa Ray mana ya? Oh ada Kansa R. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas?
Jelas, Kak. Nah, berarti apa nih ya? Risma gimana Risma? Amira sama Ismi? Jelas, Kak. Jelas. Amira? Ya, Kak, jelas. Oke, satu aja lagi ya. Satu lagi nomor 4. Nggak akan dijelasin gini. Tentukan apakah dia polar atau non polar ya. Teng-teng apa ya? Yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari itu adalah senyawa asam asam asetat, polar non polar. Asam asetat. Polar. Gimana? Polar. Polar. Betul, Riz? Polar? Mir? Kans? Is? Ri? Iya, ya. Asam asetat itu? Cuka. Polar. Cuka ya. Yang semuanya berdepan asam. Asam itu artinya H di depannya. Tapi untuk asam asetat lagi nih. CH3, COOH. H-nya di belakang ya. Kalau nemuin COOH, apapun depannya, COOH, itu asam gitu teh. Dia polar dan dia juga termasuk larutan elektrolit ya. Karena asam itu elektrolit ya. Asam elektrolit kuat, elektrolit lemah. Lemah. Yang kuat siapa aja? Ayo, ngitung lagi nih. Diingatkan lagi nih. Asam kuat siapa aja? Celana biru. Itunya nongol ya. Celana biru itunya nongol. Terus sok colok-colok. Nah, itu H2SO4, HClO4, dan HClO3. Ya. Celana biru itunya nongol, sok colok-colok. Itu asam kuat. Dia elektrolitnya pun elektrolit kuat ya. Kalau basa kuat, siapa aja basa kuat? Kalau kalian hafal golongan 1, A2, bagus. Tapi kalau nggak hafal apa singkatannya? Banyak nih singkatannya. Kenali, baca serang. Ya, kenali, baca, sarang. Atau bisa, itu kalau udah hafal itu nggak apa-apa. Kalau itu susah dihafal, ganti aja nggak apa-apa. Linaku, ya. Linaku sering baca. Boleh kan? Sama aja ya. Linaku gini ya. Linaku sering baca. Kenali, baca, serang ya. LIOH, NaOH, KOH, ini SROH-nya 2 kali, ini BaOH ya, BaOH-nya 2 kali, ini CaOH-nya 2 kali. Oke. Semuanya ini adalah elektrolit kuat ya. Asam kuat dan basa kuat mah. Kalau asam lemah, sisanya berarti. Nah, biasanya bingung sama ininya nih namanya nih. Ini kan ditulis gini gampang ya. Nah, coba sebutkan namanya nih. Kalau H2SO4 namanya apa? Hidrogen. Hidrogen SO4 itu? Ya nggak apa-apa. Apa coba sok ada yang bisa? Fatan. HCl aja, HCl apa HCl? Asam klorida. Asam klorida. Betul. NaOH namanya apa? Ada yang bisa? Natrium oksida. Natrium oksigen, hidrogen gitu. Natrium oksigen, hidrogen. Itu nggak apa-apa ya. Belajar kan, kita lagi belajar ya. Apa nih? Mei? NaOH, Mei. Namanya apa, Mei? Hidroksida. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Rianti. Ini kalau dipanggil natrium dioksida boleh ya. Kalau masih belajar kan belajar, ya nggak apa-apa, salah juga ya. Ri, apa namanya Ri ini? NaOH. Namanya apa Ri? Natrium hidroksida. Natrium. Hidroksida. Iya ya, natrium hidroksida. Dari mana itu? Nah, berarti kita sekarang belajar tentang tata nama senyawa ya. Karena berhubungan erat sama yang tadi, sama elektrolit ya. Soal-soalnya kadang-kadang dalam bentuk namanya. Manakah di bawah ini yang termasuk larutan elektrolit? Nah, nggak disebutin ininya, tapi disebutin namanya. Natrium hidroksida, kan bingung kita ya. Nah, berarti kita sekarang belajar tata nama. Oke? Siap?
Ini review-review dan catatan-catatan tentang elektrolit dan kepolaran ya. Ya, foto dulu bentar. Habis ini kita tata nama senyawa ya. Nggak apa-apa tadi yang masih salah-salah, nggak apa-apa ya. Kan biar bisa dibenerin. Kalau udah bener mah ya udah ya, nggak perlu belajar, kan kita harus bertahap ya. Nah, tapi ya nggak harus berani ini ya, mengungkapkan pendapat. Salah ya nggak apa-apa, salah. Sebentar ya. Oke, sejenak. Oke, tata nama senyawa ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau yang redup gelembung mah udah bisa ya, jelas ya. Insya Allah ya. Nah, paling yang bingung pada saat dikasih nama senyawa. Nah, berarti kita sekarang belajar tata nama senyawa ya. Ini tidak murni hafalan, tapi ini merupakan pola. Jadi kayak di biologi itu ada binomial nomenklatur gitu ya. Ada nama apa sih? Nah, gitu ya, apa sih namanya, divisi. Ya, gitulah, kelas, terakhirnya ada spesies ya. Ada Oriza, Sativa aja ingatnya, itu ya, satu doang, apalagi yang banyak lah ya. Itu kan berpola ya. Sama, di tata nama kimia juga sama ya. Kita masuk ke bab tata nama sekarang ya. Ini bab baru sebetulnya ya. Jadi kimia itu saling saling berhubung-hubungan ya. Tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa kimia itu ada aturannya. Jadi ada polanya. Jadi kita tidak sembarangan. Ada juga nama-nama khusus ya. Seperti halnya contohnya nama khusus tuh kayak gimana? Nama khusus contohnya kayak tadi H2O, itu disebutnya apa? Di kita air kan? Air. Di orang sana luar nyebutnya juga water ya. Jarang yang nyebut, bukan jarang, bahkan nggak ada yang nyebut hidrogen oksida. Bahkan secara ilmiah sekalipun itu disebutnya air gitu loh. Nah, itu nama-nama khusus. NH3 tadi juga nama khusus adalah amoniak. CH4 metana juga nama khusus. Tapi ada yang namanya berpola ya. Satu. Yang A dulu ya, tata nama senyawa ion. Tata nama ion. Senyawa ion. Ingat, tadi syarat ion itu apa? Masih ingat nggak? Ismi, tata nama senyawa ion, ini kalau dipanggil bukan artinya sedang menghukum, bukannya ingin tahu aja. Kalau nggak bisa biar diulangi lagi. Tata nama ion itu syaratnya mengandung apa tadi? Senyawa ion harus ada apanya? Mir, Riz, Hans, dua Kansa. Senyawa ion, ada apa aja ion? Ada logam. Dan logam itu dua jenis. Ada logam golongan 1, 2, dan 3. Ya, barusan di sini ya. Ada logam golongan transisi, golongan B. Beda jenisnya. Nah, yang golongan 1, 2, 3 itu golongan utama namanya ya. Jadi tata nama ion yang pertama adalah logam, maksudnya logam golongan utama. Golongan utama itu golongan berapa tadi? Golongan 1, 2, 3 ya. Jadi tata nama senyawa ion, kalau logamnya golongan utama, tata namanya seperti apa sih? Gitu kan? Ion. Ion itu harus mengandung apa tadi? Logam dan non-logam. Gitu kan? Syaratnya ya. Nah, kalau logamnya golongan utama, namanya kayak gimana? Namanya kayak gini ya. Intinya, sebutkan nama logam. Sebutkan nama logam. Lalu sebutkan nama non-logamnya, gitu. Nama non-logamnya diakhiri oleh kata ida. Diakhiri ida atau anionnya ya. Maksudnya gimana ya? Nanti ya kita paham, kita belajar ya.
Jadi contoh gini nih, ini harus pakai contoh nih. Misalnya kita punya senyawa Na2O. Nah, Na itu apa? Nah, Natrium kok. natrium. O itu apa? Oksigen. Oksigen. Tapi diganti sama apa ini? Diganti sama siapa? Ida. Jadi namanya apa dia? Natrium oksida. Paham? Lagi contoh. Al2O3. Al itu apa? Aluminium. Aluminium ya. O-nya? Oksida. Oksida. Angkanya ngaruh apa enggak? Enggak kok. Enggak ngaruh. Jadi kalau disebutin di aluminium trioksida itu salah. Tapi sebutkan saja langsung aluminium oksida. Enggak ngaruh angka-angkanya. Paham sampai sini? Itu kalau ionnya golongan utama. Contoh lagi adalah KCl. Apakah itu K? Kalium. Kalium. Cl-nya adalah klorida. Kalium klorida. Paham sampai sini? Bedain sama ini. CaBr2. Apa namanya dia? Kalau Ca mah kalsium. Br-nya adalah bromida. Paham? Sampai sini. Jadi emang harus hafal golongan 1, 2, 3 ya. Atau enggak, cara yang lebih simpelnya, meskipun tidak berlaku 100% umum ya, selama kalian menemukan yang akhirannya ium ya, itu angka enggak ngaruh lagi. Natrium oksida, aluminium oksida, kalium oksida, kalsium bromida. Paham? Ya, itu adalah golongan-golongan utama. Meskipun ada golongan transisi yang juga memakai nama ium, cuman kebanyakannya adalah golongan utama. Sampai sini dulu, paham nggak? Tata nama kayak gini. Jadi angkanya nggak ngaruh. Ya, paham? Ada nggak yang angkanya ngaruh? Ada. Nanti ya, sebentar ya. Ini kan baru satu ya, logam golongan utama. Ya, golongan 1, 2, 3 kan ya. Golongan 1A, 2A, dan nggak cukup ya, enak. Nah, udahlah, golongan utama aja ya. Paham ya? Golongan utama. Sok, siapa yang bertanya dulu? Sebelum kita beralih ke logam golongan transisi. Atau enggak ini anion dulu, kita hafalin anion dulu ya sebelum ke sini ya. Anion dulu. Karena ini belum masuk ke yang anion, ini masih yang ida ya. Nah, sekarang anion. Ini tolong dihafalkan berdasarkan nama dan muatannya ya. Kalau SO4 2- itu namanya apa? Ion apa dia? Ion sulfat. Ingat-ingat ya, sulfat. SO4 2- sulfat. Kalau ion SO3 2- namanya ion sulfit. Hafalin ya. Yang 4 sulfat, yang 3 sulfit. Apakah semua yang 4 sulfat? Enggak juga ya. Nah, ini NO3-, -1 dia. Ini namanya ion apa dia? Ion nitrat. Ada lagi nih NO2-, ion nitrit. Yang banyak di soal yang mana? Yang at ya, yang it jarang. Itu. PO4. PO4 mah 3- muatannya tuh. Ion apa namanya? Fosfat. Berarti kalau PO 3- adalah ion fosfit. Ya, tolong dihafalin ya. Itu yang at it. Oke, ada lagi apa lagi? OH- tadi itu NaOH. OH- itu apa? Ada ionnya ya, maaf ya. Ionnya nggak usah ditulis ya. Hidroksida ya. Ini ada ionnya sebenarnya ya. Ion hidroksida. Gitu. Itu adalah OH-. Apalagi yang sering muncul? CN-. Apa CN-? Sianida. Yang suka berita-berita beracun ya, sianida itu CN-. Ya. CN-, sianida. Apalagi ion-ion yang sering muncul? Ayo sebutin. Pernah dengar ion apa lagi?
hidroksida, sianida, apalagi? CH3, COO min. Ini adalah asetat ya. Makanya kalau ada H-nya jadi asam asetat ya. Ini ion-ion yang sering-sering kita pakai, sering muncul. Ada lagi nih, C2O4 2-min itu adalah oksalat. Jarang ya, yang sering ini sulfat, nitrat, fosfat, hidroksida, sianida ya. Dan ada satu lagi nih, ion halogen ya. Contohnya tadi di asam kuat tadinya ada ClO4 min, itu namanya ion perklorat. Ada ClO3 min klorat. Jadi dari kata hiper dan hipo. Kalau ClO2 min itu namanya klorit. Kalau ClO min itu namanya hipoklorit. Temennya Cl itu ada banyak, ada Br dan ada I. FClBrI golongan 7, F-nya nggak ada ya F-nya. Cl doang, Br dan I yang punya. Kalau Cr jadi perklorat, maka kalau diganti Br di sini jadi apa? Misalnya gini, BrO4 min, berarti apa ini? Perbromat ya. Kalau IO4 min namanya jadi apa? Iodat. Paham sampai sini? Nanti yang 3 sama yang 2-nya ikutin pola ya. BrO3 berarti jadi bromat gitu. BrO2 jadi bromid gitu. Sok siapa yang mau bertanya sampai sini dulu. Ini anion-anion yang sering muncul, harus dihafalin ini ya. Nanti sampai kelas 12 terpakai terus nih. Anion ini nih. Udah tata namanya nggak banyak-banyak kimia mah. Ya nggak usah ngapalin sampai dengan galus-galus itu ayam nggak. Ini aja hafalinnya. Pola yang pertama tambahin ini. Kalau tambahannya hanya satu unsur, O doang, ada meskipun ada 3 kan sejenis ya, O doang, Cl doang, Br doang, pakai ida belakangnya. Tapi kalau tambahannya, contoh lagi misalnya di sini ada Na lagi nih, Na2SO4. Na itu apa? Natrium. SO4 apa tadi? Natrium sulfat. Paham sampai sini? Angka sama nggak ngaruh apapun ya. Contoh lagi misalnya Al2 atau nggak gini, AlOH 3 kali, namanya apa namanya dia? Al itu apa? Aluminium, OH-nya adalah hidroksida. Paham? Paham? Paham, Kak. Lagi misalnya BA. BA NO3 2 kali. BA-nya dulu sebutin. Apa BA? Barium. Gitu. NO3 apa? Barium nitrat. 2 kali. Nggak usah disebutin. Pokoknya kalau depannya ium ya, angkanya nggak ngaruh. Sampai sini dipahami dulu. Paham nggak? Ini baru 1. Tata nama senyawa ion. Ada logamnya. Paham nggak? Ini hafalin. Sok siapa yang mau bertanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Atau bingung mau nanya apa? Ayo, gimana nih? Yang lain? Ansa, Duo, Risma, Amira, Ismi, Rianti. Bentar ya, dipoto dulu ya. Sok, ada yang mau nanya nggak? Cus. Nyambung ke tata nama ya. Udah belum sih? Nah, nggak kekirim ya. Yang di grup lain kalian ada berapa biji yang kekirimnya? Oh, baru itu ya. Nah sih. Kok duluan yang terakhir nyampainya? Udah nggak apa-apa lah.
Oke? Paham? Paham? Kalau paham dilanjutkan ya. Sok, siapa yang bertanya? Nanti kasih contoh soal lagi ya. Itu baru ion golongan utama. Hapus ya. Udah ada di line ya, itunya. Udah ada belum Kak? Di line enggak? Fotonya? Tan? Iya, Kak. Udah ada? Di line 10G udah ada? Foto Udah, barusan? Kak. Udah. Oke, itu golongan utama. Ion golongan utama. Nah, sekarang yang kedua, kalau senyawanya senyawa ion, tapi golongannya golongan transisi. Logamnya itu maksudnya logam golongan transisi, golongan B. Nah, itu gimana aturannya? Nah, ion yang golongan transisi aturannya ya, sebutkan nama logam, sama nih, sebutkan nama logam. Pakai bahasa Indonesia ya. Sebutkan nama logam, kemudian diikuti biloxnya. Diikuti biloxnya, lalu sebutkan nama anionnya. Anion itu belakangnya ya, baik itu yang ida maupun tadi yang at ya. Contoh, ini contoh kalau masih bingung. Ketika ketika kita dikasih senyawa gini, Fe2O3 ini namanya apa? Fe itu apa? Sebutkan nama logam. Fe itu apa? Besi. Ya, kalau nggak hafal nanti dikasih tahu ya. Besi. Besi, kemudian diikuti biloxnya. Dalam kurung nih artinya besi dikurungin nih. O-nya apa O-nya? Oksida. Sama itu nyama oksida maya. Kalau O-nya oksida, kalau SO4 berarti sulfat. Tapi ininya ada kurungnya. Apa nih yang di dalam kurung teh? Bilox. Ya, bilox maksudnya ya. Biloxnya. Udah belajar bilox kan waktu itu? Masih ingat nggak? Masih ingat? Oke, bilox oksigen berapa patokannya? Masih ingat nggak? Min 2. Masih ingat? Oksigen berarti berapa nih? Min 6 totalnya ya. Berarti ini harus sama dengan 0 kan? Ini nggak bermuatan nih, harus sama dengan 0. Berarti Fe-nya adalah positif 6. Biar jadi 0 kan? Positif 6 itu buat 2. Kalau satu bijinya berarti positif berapa dia? Plus 3. Baca nggak 3-nya itu tuh? Baca ya? Berarti besi berapa nanti ditulis di sininya? Pakai Romawi ya, besi 3 oksida. Sok, siapa yang belum paham? Karena ini lumayan, harus hitung bilox. Sok, siapa yang belum paham? Besi 3 oksida. Bukan jumlah, tapi biloxnya, 3 itu. Sok, siapa yang belum paham? Ini ngingetin bilox lagi, kayak kemarin. Kalau kemarin mah biloxnya doang, sekarang mah pakai nama. Sebutkan apa ini? Cu2O. Ada yang tahu? Tan? Gak? Apa? Bentar ya. Ini ambil dulu, bentar.
Oke, maaf. Ada yang tahu apa namanya itu? Coba. Siapa yang mau? Risma atau Amira atau Kansa, Fatan atau Ismi atau Kansa R atau siapa nih? Arga. CU2O apa namanya? CU dulu disebutin. Apa itu CU? Apa CU? Apa? Tembaga, Kak. Betul. Tembaga. Tembaga. Nah, nggak ada iumnya kan? Nggak ada iumnya kan? Tembaga dalam kurung nih. O-nya apa tuh? Oksida. Tembaga berapa? Hitung beloknya sama kita. Oksigen berapa nih? Min 2 ya. Oksigen tuh negatif 2. Ada 1 biji ya, tetap min 2 ya. Ini biar jadi 0, berarti CU yang 2 juga harus positif 2, betul? Betul ya. 1 biji CU-nya berapa? 1 biji CU-nya adalah positif 1. Paham nggak? Berarti tembaga berapa dia? Tembaga 1 oksida. Paham? Sampai sini? So, siapa yang belum paham? Beda sama yang ini. Yang ini mah CuO. Kalau yang ini tembaga berapa? Tembaga oksigennya min 2, CU-nya plus 2 ya. Tembaga 2 oksida. Sok sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sok, siapa yang mau bertanya? Ayo. Biar paham. Jadi yang syarat pertama kalian hafalin golongan 1, 2, 3 ya. Yang ada iumnya itu angka nggak ngaruh. Tapi kalau golongan-golongan transisi itu berarti pakai bahasa Indonesia, pakai bilox. Bilox sudah kita pelajarin kan kemarin-kemarin ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Udah kan ya? Benar nggak? Risma udah gabung belum ke sini pas belajar bilox? Udah. Udah. Lupa lagi? Iya, Nggak apa-apa. sedikit. Nggak apa-apa ya, kita ngingetin lagi sekarang ya. Oke, lanjut lagi ya. Itu besi ini CU, nah tembaga. Sekarang CR nih. CR, CL3. Oke, CR apa? Ada yang tahu? Tan, apa CR Tan? Atau Rianti apa CRT? Chromium kok. Ya, krom. Krom. Ya, krom. Bahasa Indonesianya pakai krom aja ya, nggak ada iumnya. Krom. Cl itu adalah klorida. Klorida minus berapa? Golongan 7 dia. Minus 1 ya. Min 1. Ada 3 biji, jadi min berapa dia? Min 3. Berarti CR-nya adalah positif 3. Kromium 3 klorida. Paham sampai sini? Gimana gak? Bisa gak? Hansare, Ismi, Amira, bisa? Oh, ada yang mau tanya? Gak? Gimana gak? Arga kemana nih hilang? Gak? Tahu mana gak? Biologi Arga? Hah? Namanya biologi Arga. Ismi gimana Is? Ada pertanyaan Ismi? Sok, nggak apa-apa bertanya aja ya. Kan di sini mah emang buat letaknya bertanya ya biar mengerti. Jadi nggak usah takut salah, nggak usah takut, nggak usah malu, tanya aja. Jangan takut dikira nggak bisa, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. So, ada yang belum paham? Sebelum contoh soal nomor 5 nih. Misalnya kakak punya MN. MN SO4. Namanya apa? MN namanya apa? Ini ke atas, terlalu atas ya. MN apa MN? MN itu mangan. Ya, mangan. Dalam kurung nih, nggak ada iumnya, golongan transisi dia. Mangan berapa? Sulfat. SO4 kan sulfat kan ya. Mangan sulfat. Sulfat itu min berapa tadi yang di papan tulis yang di sini di awal? Sulfat min 2 betul. Berarti mangannya harus positif biar 0. Positif 2. Berarti mangan 2. Mangan 2. Oke.
Oke, paham. Jadi hafalin anion yang tadi juga ya, muatannya berapa. Nah, kalau kalian bingung nama-nama ini nama-nama logam transisi ya. Kakak kasih tahu ya. Nama-nama logam transisi. Selain golongan periode keempat, SC ya namanya ya. Tapi ini jarang dipakai ya. SC itu skandium ya. Nah, ini yang ada iumnya ya. Jadi yang ada iumnya kebanyakannya golongan 1A, 2A, 3A, tapi ada transisi pun yang pakai ya. Tapi beberapa aja ya, skandium. Ini transisi dia, SC namanya. TI apa TI? Titanium, ini juga ada umnya ya. Jadi TI apalagi? V. Vanadium ya. CR apa CR? Krom. Krom aja dibacanya ya. MN. Mangan. Fe. Besi. Dari ferrum ya, bahasa Latinnya besi. Apalagi tuh? Masih cukup di sini? Nah, cukup di sini ya. Besi. CO apa CO? CO. Kobalt. Apalagi Ni apa Ni? Nikel. Cu. Tembaga. Zn. Seng. Apalagi? Ag. Perak. Au. Emas. Apalagi tuh? Hg apa Hg? Hg itu raksa. PT apa PT? Platina. Lagi tambah lagi SN. Timah. Gitu. Ya, ini adalah logam-logam golongan transisi. Jadi kalau ada logam ini, tentuin biloxnya. Siapa yang menentukan? Belakangnya dulu hitung ya. Kalau oksigen itu negatif 2, Cl-1, sulfat itu min 2 ya. Ini nama-nama logam transisi. Jarang yang ada iumnya yang 3, sisanya nggak ada iumnya ya. Yang sering keluar besi, mangan, krom ya, atau nggak paling nikel, tembaga, seng, perak, emas ya. Sisanya jarang nih, skandium, titanium, vanadium mah jarang ya. Tapi bisa ada aja. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ini baru tadi ya, baru A. Tata nama golongan senyawa ion. Sok sampai sini ada yang mau tanyain? Jadi yang pertama hafalin tuh golongan 1, 2, 3 siapa aja? 1A tuh Lina, Calvin, RBCS, frustasi. Itu nggak usah pakai angka, nggak ngaruh angkanya. Mau angkanya ada 5 juta juga tetap aja baca aja langsung. Ya. Kembalikin dari nama ke apa tuh? Senyawa. Ya, bisa semuanya? Nikel 2 nitrat. Platina 4 sulfat. Namanya gimana senyawanya? Platina 4 sulfat. Platina itu apa? PT. Sulfatnya minus. S4-nya harus. Nah, gitu. Ya kan? Ya.
ini kan plus 4 S4 kan min 2 ya, apa ya? Oke. Ke grup ya. Soalnya kalau kakak yang Iya, moto ini mirror nantinya, ini yang disconnect ya, yang ininya, yang laptopnya. Ya Kak, sekarang saya share dulu ya. Oke. Udah di fotonya? Sudah Kak, sudah difoto. Oke. Thank you ya. Share di grup ya, Gak? Oh, ini bisa nih. Udah Gak? Oke. Ya. Senyawa kovalen ya. Tata nama senyawa kovalen. Kalau kovalen berarti apa? Tidak ada logamnya ya, non logam dengan Sudah, non Kak. logam gitu. Caranya gimana? Oke. Udah ya? Oke, makasih ya. Nah, tata nama senyawa kovalen itu non logam dengan non logam. Artinya gimana? Ini non logam ditambah non logam. Caranya gimana? Sebutkan ya nama non logam ya diawali ya diberi imbuhan itu apa tuh namanya? Diberi imbuhan mono, di, tri, tetra dan sebagainya. Paham maksudnya nggak? Ini singkat aja sininya. Aturannya disingkat aja gitu. Diberi imbuhan mono, di, tri. Contohnya misalnya ya, ini senyawa kovalen. Kita punya CO2 dan kita punya CO. Namanya apa tuh? C itu kan bukan logam ya. O juga bukan logam lagi. Dua-duanya bukan logam dia. Namanya apa tuh? Nah, Karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya, betul. Ini adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Karena oksigennya ada 2. Kalau yang ini apa nih? Karbon monooksida ya. Atau karbon monoksida. Paham? Mono kalau di depan itu nggak usah dipakai ya. Mono itu kalau di belakang doang dipakainya. Kalau yang depannya 1 itu nggak usah ditulisin mono. Ini spidol hitam merah kemana ya? Hilang. Ajaib. Hanya ada, oh ini di bawah. Sorry. Paham sampai sini? Lagi. Ada N2O3. Namanya apa? N2O3. Apaan N2O3? Nah pakai ya, dinitrogen. Trinya. Dinitrogen trioksida. Boleh? Itu dinitrogen trioksida. Paham? Sebutin aja namanya. Kalau bukan logam itu ya. Kalau bukan logam dudanya wow berarti itu senyawa kovalen. Lagi. PCl5 apa PCl? P itu adalah fosfor. Cl klorida 5 fosfor pentaklorida. Gitu. Apakah ini bisa berhubungan dengan anion yang tadi? Yang sulfat-sulfatan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kovalen. Kovalen itu nggak ada ionnya. Nggak bisa ya. Karena non logam bertemu non logam. Nggak ada muatannya. Maka ini nggak ada karbon nitrat. Itu nggak ada ya. Ada juga karbon dioksida, karbon monoksida, dinitrogen trioksida, fosfor pentaoksida. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Sebutin namanya, belakangnya pakai ida. Contoh misalkan ada Mg. Oh ini mah udah ya. Logam Mg mah ya.
SO2 apa SO2? Sulfur Apa SO2? dioksida. Iya, sulfur dioksida atau belerang dioksida sama aja ya. Sulfur dioksida atau belerang dioksida. Sampai sini paham? Tata namanya ngebedainnya gimana? Yang logam ada dua, utama dan transisi. Utama sebutkan saja logamnya dan sebutkan saja belakangnya pakai ida atau pakai anion yang atit tadi. Kalau yang non logam kovalennya ya sebutkan dua unsurnya belakangnya ida semua, tapi pakai awalan, pakai imbuhan mono, di atau tri. Mono di depan nggak usah, tapi kalau mono di belakang pakai. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, lanjutin ya. Kalau nggak ada, C. Nama asam itu gimana? Nama asam itu yang depannya apa nih asam? Asam itu depannya huruf H ya. Depannya H. Kecuali ada satu nih. Kecuali yang ini. Strip COOH. Ini hanya di belakang. Kebanyakannya hanya di depan. Contoh misalnya tadi ya. Ada HBr. Kalau ada HBr nggak usah disebutin hidrogen bromida. Nggak usah. Langsung aja asam dia. Asam bromida. H-nya diganti jadi kata asam. Asam bromida. HNO3 jadi apa dia? Asam. NO3 tadi apa? Nitrat ya. Kalau HNO2 asam nitrit. Kalau H-nya 2 gimana? H2SO4 misalnya. H2SO4 berarti asam sulfat ya. Nggak usah pakai disulfat di gitu enggak, udah aja asam gitu. Paham sampai sini bedanya? Yang depannya hasem ya. Tapi H2O mah air ya, bukan disebutin asam apa enggak, bukan, itu adalah air. Itu nama asam. Yang D sekarang nama khusus. Nama khusus itu artinya tidak berpola. Contoh yang barusan. H2O itu apa? Ya air aja, nggak usah sok keren hidrogen hidroksida ya. Udah aja air ya, bahasa Inggrisnya juga water dia. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya CAI ya, cai. Nah, kalau NH3 apa NH3? Yang tadi barusan adalah amoniak. Gitu ya. Yang belakangnya C6H12O6 apa nih? C6H12O6. Ini adalah glukosa. Gitu. Paham? Sampai sini? CH4 namanya apa? Metana. Khusus yang ini dipelajari di kelas 11 nanti ya. Ada turunannya dia. Polanya ada nanti ya. Gitu. C2H5OH. Belakangnya OH ini alkohol. Ini adalah etanol. Kalau C-nya 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sok. Bisa ngebedain mana yang senyawa kovalen, mana yang senyawa ion? Belum? So, siapa yang mau bertanya, boleh diskusi. Jadi nanti kalau disebutin senyawanya, kalian harus tahu. Disambungkanlah nanti dengan elektrolit. Oh, itu elektrolit bukan ya, gitu. Suatu asam bromida, oh asam mah jelas elektrolit, gitu ya. Suatu senyawa amoniak NH3 elektrolit ya, dan yang namanya kan gula teh ya, gula, urea, alkohol gitu ya. Oh iya, ureanya satu belum ya. Urea itu apa? Urea itu CO NH2 2 kali, ini adalah urea. Sampai sini ada yang mau tanyain? Rianti, Risma, Amira, Kansa, Fatan, Arga, Ismi, Cok. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan bertanya ya, biar lebih ngerti tata nama senyawa. Kalau tidak, ini kita masih ada waktu 5 menitan ya. Kita lihat sekarang latihan. Coba kasih nama ini ya. Ini kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya. Latihan beri nama ini ya. Kalian tolong kasih nama ya. Nanti PC-in aja ya. 1, kita punya senyawa N2O. Yang kedua, kita punya senyawa adalah misalnya kalian dikasih senyawa HI ya. Yang ketiga, kalian diberi senyawa adalah Mg3N, ini N ya, Mg3N2, Mg3N2.
4, kalian diberi kasih nama CU, SO4, dan 5, kalian dikasih nama apa ya? Oh. Sok. 5 aja, sok sebutin. Tolong isiin namanya, PC-in ya. Langsung udah cepet ya, di Mama ya. Sok, Ini kasih nama. dinamain Pak. Ini ya. Dinamain terus PC-in ya. 5 doang, gampang dah. 5 menit lah. Soal semenit dah, gampang banget ya. Ntar fotoin dulu ya. Oh ini ada, kita nggak bisa nggak? Itu N2O ya, bukan H2O ya. Yang sudah, tolong PC-in ya. Sok namanya di PC-in ya. Atau nggak diketik via itu juga boleh ya, diketik via chat Zoom juga nggak apa-apa ya. Ya itu mah kan ngasih nama doang ya. Sudah? Ada yang sudah? Sok. Kalau nggak bisa foto atau susah, nama-namanya apa aja, nama senyawa itu ya. Biar bisa.
Oke, Fatan sudah. Yang lain di Antos ya. Mau chat, mau foto boleh sok. Oke. Halo, Bet. Fatan, oke. Oke, yang lain gimana? Yang lain nanti tolong di iniin ya, PC-in ke kakak ya, jawabannya ya. Karena ini udah jam berapa nih? Udah jam 5, kakak juga ada kelas lagi, tapi tolong ini dikirimin ya, biar kakak tahu oh, udah bisa atau belum gitu. Nggak apa-apa, nggak belum sempurna juga ya, kan kita lagi belajar. Oke, tolong kirimin yang semuanya ya. Yang lain yang belum merasa mengirimkan tadi tolong dikirimkan. Yang udah dikirimkan nanti diperiksa. Oke? Oke ya, karena udah jam 5. Terima kasih banyak nih yang belum nanti tolong dikirimkan ya. Makasih Rianti, Risma, Amira, Kansa, Fatan, dan Ismi. Juga Arga. Arga kemana dia? Oh, lowbat dia. Ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong kirimkan ya, biar bisa ketahuan nama-namainnya udah bisa atau belum. Oke, jaga terus protokol kesehatannya ya. Moga-moga kita disehatin semua. Insya Allah kita ketemu lagi besok di acara TPS, di pembelajaran TPS jam 2. Oke? Kakak mohon maaf kalau ada kekurangan, kita bisa belajar di lain kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh chat di lain. Oke? Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Kasih Kak. Kasih Kak.